Pemilu 2024 ini memang banyak menarik perhatian artis untuk maju juga sebagai calon anggota legislatif. Hal ini terlihat dari beberapa partai politik yang menggayat artis atau pelaku seniman di Indonesia untuk maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Lalu benarkah caleg artis ini bisa jadi manuver partai politik untuk bisa mendulang suara? Kita akan bahas bersama. Ini dia pengamat politik sekaligus direktur dari Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat sore, Bang Jayadi. Sore, Mayfrey. Iya, kalau kesempatan seperti ini tuh sebenarnya kita juga ingin mengajak sejumlah nama yang menjadi artis, namun sepertinya beberapa menyatakan belum bisa bergabung, mungkin sedang sibuk juga ada beberapa partai yang masih mendaftar di KPU nih ya. Jadi kita langsung ke Bang Jayadi saja. Kalau bicara soal fenomena artis yang banting setir ke dunia politik ini kan bisa dibilang bukan hal baru ya. Sudah ada beberapa tahun sebelumnya di pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya dan berkali-kali akan diulang. Sebenarnya seberapa ampuh sih, seberapa signifikan nih kalau menggunakan nama-nama besar public figure atau dalam hal ini artis bisa benar-benar mendongkrak suara dari partai politik? Jawaban singkatnya nggak jadi jaminan ya. Apalagi artis yang baru pertama kali ikut pemilu legislatif seperti sekarang. Sebagai catatan, beberapa nama yang CNN sebut itu seperti Krisdayanti atau Eko Hendro Purnomo itu caleg petahana ya. Jadi kalau mereka modalnya bukan hanya artis, modalnya sudah pernah punya pengalaman di DPR gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, belum tentu mencalonkan artis itu serta-merta atau secara otomatis akan mendongkrak suara dari partai yang mengusung. Misalnya begini, tingkat keterpilihan artis atau pesohor dalam bahasa CNN itu cukup rendah itu, Mayfrey. Misalnya pada tahun 2019, saya kalau tak salah ingat itu hampir 100 orang artis itu yang menjadi caleg di berbagai partai. Tapi ada 77 orang itu gagal terpilih. Jadi tingkat keterpilihan artis kalau dilihat dari angka itu hanya di kisaran 15-16% saja. Apa itu artinya? Itu artinya modal artis saja tidak cukup. Harus ada modal lain dari artis yang maju sebagai caleg di dalam pemilu legislatif. Jadi kalau partai berharap bahwa dengan adanya artis yang dicalonkan itu akan mampu mendulang suara dan mendorong sebuah partai untuk memperoleh suara yang lebih banyak, tentu itu harapan yang masuk akal ya. Tapi itu harus dibarengi dengan aktivitas atau strategi lain untuk meningkatkan tingkat keterpilihan para artis tersebut. Begitu, Mayfrey. Baik, berarti kalau secara umum begitu kita bisa katakan bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitasnya, begitu ya? Betul, jadi kalau misalnya artis hanya mengandalkan kedikenalannya, hanya dikenal publik secara umum, itu nggak cukup. Pemilu legislatif itu, walaupun dia untuk pemilu DPR ya, DPR tingkat pusat, itu adalah pertarungan atau kompetisi politik di tingkat lokal. Karena kan untuk menjadi anggota DPR tingkat pusat itu, seseorang harus mencalonkan diri di 80 dapil itu, salah satu di antara 80 dapil. Jadi dia harus tahu betul itu dapilnya. Nah, siapa yang bisa terpilih sebagai anggota legislatif adalah orang atau caleg yang bisa menjadi tokoh di daerah tersebut, di dapil tersebut. Jadi kalau seorang artis terkenal di tingkat nasional, itu belum cukup, dia harus mampu mentransformasikan keterkenalannya atau popularitasnya di tingkat nasional itu menjadi ketokohan di tingkat lokal gitu loh. Nah, ketokohan di tingkat lokal itu memerlukan bukan hanya popularitas, tapi juga memerlukan ikatan emosional dan psikologis serta sosiologis dengan masyarakat di tingkat lokal. Dia harus menyapa masyarakat, dia harus mengerti persoalan-persoalan masyarakat di tingkat lokal itu, lalu kemudian dia melakukan sosialisasi dan seterusnya. Kalau itu tidak dibarengi dengan kegiatan tersebut, maka popularitasnya itu tidak menjadi jaminan, begitu, Mayfrey. Oke, apakah artinya ini kemudian seiring berjalannya waktu bisa dikatakan pemilih di Indonesia, terutama di daerah-daerah ini sudah cukup melek akan tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, jadi tidak hanya mengejar melihat bahwa artis populer saja, tapi juga harus bisa punya kedekatan emosional, bisa benar-benar paham isu di daerah itu untuk bisa diwakilkan suaranya.
di parlemen. Betul, betul. Saya cukup percaya masyarakat kita itu mampu mengenali para calegnya. Sebagai misal ya, hampir 60% lebih, sekitar 60% lebih pemilih kita itu ketika di bilik suara itu mencoblos nama atau partai. Jadi apa namanya, mencoblos nama saja atau mencoblos nama dan partai. Jadi kalau digabungkan jumlah yang mencoblos nama itu sekitar 61%-an. Itu artinya sebagian besar masyarakat kita akan memilih orang yang dia kenal atau yang dia tahu. Nah, apa namanya, yang dia tahu itu tentu saja adalah orang yang dengan cepat dia ingat. Ya, nah yang cepat diingat itu adalah orang yang bukan hanya terkenal di media, tapi juga orang yang misalnya pernah berkunjung kepada dia, atau pernah bertegur sapa, atau pernah ada timnya yang menghubungi dia, dan seterusnya. Itu tadi yang saya maksud bahwa seorang artis itu modal yang baik ya, popularitas itu penting, tapi popularitas itu tidak menjadi modal utama, dia menjadi potensi yang baik, tapi dia harus ditransformasi menjadi ketokohan. Ketokohannya itu di tingkat lokal. Tingkat lokal itu berarti dia harus paham masyarakat di sekitar, di dapil tempat dia nyalek ya, atau dia melakukan sosialisasi, melakukan kegiatan dan seterusnya itu. Kalau tidak, maka popularitasnya itu tentu akan tetap ada yang milih, tapi dia tidak menjadi jaminan bahwa dia akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah persyaratan suara yang diperlukan untuk memperoleh satu kursi. Baik, secara umum Bang Jayadi, kita perlu sama-sama mungkin memahami kondisi bahwa banyak yang skeptis begitu ya ketika para artis ini berupaya untuk melenggang ke Senayan. Tadi di awal Bang Jayadi sudah menyatakan bahwa kalau mereka yang petahana mungkin bisa menjabarkan apa-apa saja capaian yang sudah dilakukan. Nah, bagi para artis yang mungkin baru pertama kali untuk menuju menjadi anggota legislatif begitu, bacalek dalam hal ini, apa kemudian yang bisa menjadi senjata mereka untuk menjawab asumsi-asumsi skeptis yang menyatakan bahwa artis hanya bermodal popularitas? Pertama ya, kita harus adil juga kepada para artis ya, bahwa itu kan hak politik dia untuk nyalon. Di Amerika Serikat ada artis terkenal namanya Ronald Reagan, menjadi salah satu presiden tersukses di Amerika. Lalu ada gubernur California bernama Arnold Schwarzenegger. Ya, itu juga terkenal dan sukses di California. Jadi artis juga tidak serta-merta memiliki kemampuan kosong gitu. Itu satu. Yang kedua, soal apa isi atau apa visi misi kalau mau disebut begitu yang dibawanya, itu kan bukan semata-mata tanggung jawab artisnya atau calegnya, tapi dia juga adalah tanggung jawab dari partai yang mencalonkannya gitu. Jadi tugas partainya lah untuk mempersiapkan para artis ini untuk menjadi caleg yang berkualitas gitu. Jadi tidak serta-merta artis itu tidak berkualitas, kan banyak sarjana juga di antara mereka juga punya pengalaman dan seterusnya. Kalau seorang artis, itu saya dengar tuh salah satu artis mengatakan dia maju sebagai calon anggota legislatif karena dia punya kepedulian tentang perkembangan seni dan budaya di Indonesia misalnya ya. Kalau itu kan memang para artis kan itu dunianya para artis. Jadi itu kemampuan para artis gitu. Itu sesuatu yang masuk akal gitu. Kalau mereka ingin memperjuangkan dunia seni budaya melalui kebijakan-kebijakan yang ada di proses politik yang ada di DPR, itu penting. Jadi pertama, partailah yang harus mempersiapkan kualifikasi mereka. Yang kedua, kualifikasi yang mereka miliki ketika dicalonkan itu harus disesuaikan dengan pengalaman dan rekam jejak mereka. Ya, ada kan artis banyak juga kemampuannya ya. Ada yang punya latar belakang pendidikan keinsinyuran, ada punya latar belakang pendidikan di bidang sosial dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya kira emangnya caleg-caleg non-artis semuanya berkualitas gitu, Maifri? Ya kan? Coba kalau kita cek caleg-caleg yang non-artis, apakah mereka juga menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik dibanding non-artis? Belum tentu juga kan? Jadi sekali lagi itu semua terpulang kepada bagaimana sang individu mempersiapkan diri dan bagaimana partai yang mencalonkannya itu. Jadi tanggung jawabnya itu
banyak terbeban kepada partai politik yang mencalonkan, begitu. Oke, bicara soal partai politik dan juga tadi ya pemberian ilmu, sekolah politik begitu kepada para kader-kadernya ini. Kita tahu bahwa fenomena munculnya nama-nama ini biasanya muncul jelang seperti saat ini ya, Bang Jayadi, jelang pendaftaran. Jadi bisa dikatakan apakah ini kemudian bisa serta-merta mengatakan bahwa proses kaderisasi dari partai politik ini bisa dibilang relatif rendah? Karena tadi memasukkan sejumlah nama-nama baru termasuk diantaranya artis, terutama jelang pendaftaran bacalek ke KPU. Ya. Setiap partai itu kan memungkinkan untuk memiliki beberapa jalur kaderisasi. Ada yang sifatnya kaderisasi berjenjang di tingkat internal, ada juga partai yang membolehkan untuk mengambil kader-kader dari luar, termasuk para artis gitu. Nah, tapi memang kalau seperti yang sampaikan Mevri tadi, kalau memang itu para artis direkrut hanya menjelang pendaftaran saja, tidak direncanakan dari awal, misalnya setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, dan mereka itu digodok melalui berbagai pembekalan yang ada di internal partai politik, maka kita bisa. Baik, suaranya agak terputus ini, Bang Jayadi. Boleh di unmute mungkin, Bang? Kita sedang sama-sama menyimak. Tadi sudah sempat dinyatakan bagaimana kemudian fenomena artis yang berbondong-bondong menjadi bagian dari partai politik dan didaftarkan menjadi bacalek begitu ya jelang masa pendaftaran. Nanti kita akan masih membahas bersama dengan Bang Jayadi Hanan. Namun kami akan kembali usai jeda, untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bang Jayadi Hanan. Selamat sore Bang Jayadi, tadi kita sempat terputus, sekarang saatnya balik lagi nih bicara soal sejumlah nama yang bisa dikatakan tanda kutip tiba-tiba muncul. Apakah ini artinya mereka ini kader-kader karbitan tanda kutip atau seperti apa nih Bang? Iya memang ya, seperti yang saya bilang tadi kan itu haknya artis ya untuk ikut masuk politik. Dan itu juga parpol bisa menjadikannya sebagai strategi mendulang suara, itu boleh saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses perekrutan dan penyiapan artis ini untuk menjadi anggota legislatif, kan gitu. Jadi kalau misalnya mereka direkrut hanya menjelang pendaftaran untuk calon-calon legislatif, jadi terkesan prosesnya instan, tentu itu bukan proses yang baik. Itu berarti kan ada problem di kaderisasi di partai politiknya, begitu. Maka memang kalau itu yang terjadi, itu berarti kan masuknya artis-artis itu sekedar untuk mempercepat atau cara instan dari partai-partai untuk mempertinggi atau mendongkrak suaranya. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, kalau itu yang dilakukan, maka itu tidak akan menjadi strategi yang jitu, itu tidak akan menjadi strategi yang efektif bagi partai politik untuk meningkatkan suaranya. Kenapa? Karena artis-artis itu memang punya modal popularitas, tapi popularitas saja itu tidak cukup untuk membuat artis itu menjadi tokoh di tingkat lokal, di dapil-dapil di mana dia dicalonkan. Jadi kembali lagi ke proses kaderisasinya. Karena kalau itu yang terjadi, cara instan seperti yang Anda katakan tadi, maka memang problem di partai politik kita yang harus dibenahi, problem di proses kaderisasinya. Dan kita tahu bahwa salah satu problem partai politik kita secara umum memang di belum ajeknya, belum tersistemnya kaderisasi mereka gitu. Kaderisasi di tingkat partai itu paling tidak kan bisa punya 2 sumber rekrutmen. Sumber pertama adalah internal partai politik, proses yang berjenjang dari bawah sampai ke tingkat nasional. Tapi bisa juga strategi yang bisa mengakomodasi orang-orang dari luar yang tidak dari awal masuk partai politik seperti para artis. Baik. Tapi dia harus dibuatkan sistemnya gitu. Salah satu sistemnya itu adalah tidak instan. Tidak misalnya besok hari ini nyalon, artisnya direkrut sebulan yang lalu, itu nggak cukup saya kira gitu. Nah, tapi saya kira kalaupun itu sudah terlanjur, ya, maka partai-partai politik punya tanggung jawab tuh. Kan ini masa kampanyenya masih lama nih.
pemilunya kan pada tanggal 14 Februari, masih ada waktu berapa 8 bulan, 9 bulan gitu. Tanggung jawab partai politik tuh untuk mempersiapkan caleg-calegnya termasuk yang berasal dari artis. Kalau tidak, itu masyarakat nanti. Karena kan sekarang yang didaftarkan itu kan nanti ada nama-nama artis misalnya atau nama-nama caleg. Itu kan masih dalam bentuk DCS kan, daftar calon sementara. Ya. Nah, daftar calon sementara itu nanti akan diposting oleh KPU, disampaikan ke masyarakat, lalu masyarakat berhak untuk menyampaikan evaluasi, keberatan, dan sebagainya. Saya kira masyarakat terutama yang peduli seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM, atau organisasi masyarakat sipil lainnya, itu bisa memberikan evaluasi kritis terhadap DCS atau daftar calon sementara yang didaftarkan oleh masing-masing partai ke KPU, termasuk daftar dari nama-nama calon yang kita anggap artis itu, yang dianggap mungkin perlu belum siap untuk menjadi caleg misalnya. Oke, waktu sudah berjalan begitu ya, walaupun tadi masih ada waktu 8 bulan hingga ke pemilihan, artinya kita sebagai pemilih juga harus membekali diri untuk memperhatikan beberapa kemudian kriteria yang kita nilai tepat untuk mewakilkan kita suaranya nanti di parlemen begitu. Apa kemudian Bang Jayadi yang bisa menjadi catatan baik itu bagi para calon anggota legislatif dalam hal ini khususnya para artis untuk bisa diperhatikan, bisa benar-benar menarik hati pemilih, termasuk kita sebagai pemilih juga harus benar-benar concern nih terhadap sejumlah poin-poin yang ada mungkin. Pertama, para artis ini kalau sudah dicalonkan ya harus segera tuh mengenali dapilnya masing-masing. Misalnya kalau dia dicalonkan di Lampung 1 atau Lampung 2 tempatnya Mayfrey, maka dia akan dievaluasi oleh salah satu konstituen yang bernama Mayfrey kan, misalnya. Maka dia harus siap tuh, harus mengerti. Itu satu. Yang kedua, para caleg ini harus memahami bahwa paling tidak ada 4 atau 5 kriteria yang diinginkan masyarakat untuk menjadi caleg yang baik itu. Satu, caleg itu punya kepedulian dan kalau bisa rekam jejak peduli kepada masyarakat atau masalah-masalah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga sangat penting adalah integritas, kejujuran atau bersih dari korupsi. Ini kriteria kedua yang menurut berbagai hasil riset ya termasuk survei itu yang diinginkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah caleg harus menunjukkan bahwa dia memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan. Nah, di sini yang sering dipertanyakan orang ya. Biasanya artis karena memang mereka bergerak di dunia entertainment, di bidang seni budaya, kapasitasnya di bidang seni budaya biasanya lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Maka itu harus ditunjukkan kepada masyarakat. Yang terakhir caleg atau bakal caleg yang potensial dipilih masyarakat itu adalah seseorang yang memiliki kualitas sebagai orang yang punya cukup kapasitas dari segi latar belakang pendidikan, dari segi latar belakang pengalaman dan sebagainya, atau bahasa lainnya itu cukup pintar gitu, cukup menurut masyarakat cukup memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Itu yang harus ditunjukkan oleh para artis. Nah, 4 hal ini tidak bisa ditunjukkan oleh para artis ke masyarakat kalau para artis itu kan tidak turun terjun ke masyarakat selama beberapa bulan ke depan. Itu yang harus mereka lakukan. Saya kira masyarakat kita seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara seperti itu akan bisa memiliki bahan untuk mengevaluasi para artis atau para calon yang akan berlaga di Pileg tahun 2024 nanti pada bulan Februari tanggal 14. Baik, terakhir sebelum kita menutup dialog kali ini, mungkin ini juga bisa jadi gambaran bagi para calon pemilih di 14 Februari 2024 nanti. Evaluasi dari mereka tadi, para artis yang kemudian duduk di parlemen, yang bisa benar-benar dinilai bisa memenuhi tanggung jawab mereka. Berapa persen sih Bang sebenarnya? Walaupun lagi-lagi ya tadi semuanya harus sama ya. Bukan berarti mereka yang bukan artis ini juga bisa benar-benar bekerja utuh atau bekerja optimal untuk publik. Tapi kita spesifik bicara soal artis dulu. Iya, memang ya. Memang ukuran untuk menilai seseorang anggota legislatif itu sudah memiliki kinerja baik atau tidak, itu memang kan banyak ya. Salah satunya siapa yang sering menunjukkan suaranya baik melalui media maupun melalui rapat-rapat yang kita sering dengar di televisi, di media sosial dan sebagainya. Ya,
jarang, memang kalau kita lihat dari sisi itu, memang cukup jarang tuh para artis. Misalnya siapa yang sering menjadi juru bicara DPR, baik dari segi komisi, dari segi fraksi dan sebagainya, itu memang para artis masih jarang terlihat gitu. Seringkali para anggota DPR yang berasal dari artis masih lebih menonjol aktivitas keartisannya. Misalnya yang biasa jadi pelawak itu lebih terdengar oleh masyarakat ketika dia ikut acara lawak misalnya ya. Yang sering menjadi penyanyi masih lebih terlihat aktivitasnya sebagai penyanyi, tapi aktivitasnya sebagai anggota DPR masih kurang terlihat. Ya kita bisa lihatlah nama-nama yang muncul di publik itu kebanyakan bukan artis ya, yang mewakili DPR sering berbicara tentang masalah-masalah masyarakat gitu. Tapi supaya lebih adil kepada para artis, itu masyarakat anggota-anggota legislatif yang bukan artis juga kebanyakan jarang terdengar suaranya kan gitu. Nah, tetapi akan ada metode evaluasi lain kepada mereka, yaitu apa kinerja yang mereka laporkan atau yang mereka perlihatkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, masalahnya memang kita tidak bisa setiap hari melihat ini juga jarang terlihat. Jadi sebetulnya kinerja anggota DPR itu bukan hanya kinerja artis anggota DPR yang kurang terlihat, tapi sebetulnya kinerja anggota DPR secara keseluruhan itu memang masih kurang banyak terlihat itu, Mayfrey. Ya. Jadi DPR-nya itu memang masih harus menunjukkan bahwa anggotanya, baik artis maupun bukan artis itu memang melakukan kinerja yang berguna dan berhubungan langsung dengan penyelesaian masalah-masalah masyarakat. Sementara ini yang muncul kan orang-orangnya yang kita sering dengar di media misalnya, itu kan orangnya itu aja. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya yang muncul itu. Baik 2 jari tangan plus 2 jari kaki gitu. Tapi selebihnya kan dari 580 anggota DPR itu kan kita jarang terdengar kiprahnya gitu. Nah, yang satu hal lagi, kami di lembaga survei itu sering menanyakan ke publik di Dapil, apakah mereka mengenal anggota DPR yang mewakili Dapilnya. Kebanyakan nggak kenal. Itu kan menunjukkan juga bahwa kinerja anggota DPR kita secara keseluruhan, bukannya hanya artis, masih kurang terdengar atau kurang terlihat oleh masyarakat. Mungkin bukan karena mereka tidak bekerja, tapi mereka kurang berkomunikasi saja dengan masyarakat. Saya kira gitu. Padahal sebenarnya mereka-mereka yang ada di parlemen itu seharusnya mewakili suara para rakyat. Oleh karena itu dikenal oleh rakyat seharusnya menjadi satu hal mutlak ya Bang ya, yang harus dimiliki. Betul, karena posisi anggota DPR itu kan jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan. Ya, melalui aktivitas mereka. Jadi kalau mereka mengatakan ya masyarakat nggak kenal, itu mereka nggak tahu aja apa yang saya kerjakan. Nah, pertanyaannya, kok Anda bekerja tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, kan gitu? Lalu bekerja untuk siapa ya? Iya. Jadi pertanyaan. Salah satu tugas anggota DPR adalah selain bekerja membuat undang-undang, mengevaluasi pemerintah, mengawasi pemerintah, adalah juga berkomunikasi terus-menerus dengan masyarakat. Kalau dia berkomunikasi terus-menerus dengan masyarakat, maka dia sudah melakukan salah satu fungsinya, yaitu fungsi representasi antara lain. Keterwakilan di sana ya. Tapi pada akhirnya kita semua mungkin bisa menyimpulkan bahwa tiap-tiap warga negara jika memang memenuhi aturan yang ada ini berhak untuk mencalonkan tadi atau dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, termasuk diantaranya artis. Tapi pesannya adalah tidak boleh kita kemudian mendiskriminasi, tapi di sisi lain para artis ini juga harus punya kemampuan ekstra untuk menunjukkan bahwa keterwakilan dari rakyat bisa benar-benar mereka miliki ya. Karena pada dasarnya siapapun itu nanti yang menjadi wakil rakyat diharapkan bisa benar-benar rakyat dan juga bisa benar-benar mewakili aspirasi dari rakyat yang mereka wakilkan. Baik, terima kasih banyak kepada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Bang Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu, Bang. Terima kasih. Terima kasih.